Iya, sama Cika, ya nggak tahu ya, gue nggak tahu mungkin namanya omongan adalah doa gitu. Dulu kita sempat bercanda gitu, udahlah kamu kemana, aku kemana, pokoknya kita kemana-mana, nanti kita juga bakal nyatu lagi gitu. Ya terbukti akhirnya sekarang gue satu kuliah, satu kampus sama dia, sekelas pula ya kan, bakalan sering kita lebih ketemu. Terus kedua juga kita punya bisnis yang sama gitu, aku bisnis di kopi, Cika bisnis di teh gitu kan. Terus kemana-mana kalau misalnya ada program selalu pengennya aku sama Cika mulu gitu. Jadi ya udah, jadi kayak itu dia, gue hubungan sama dia tuh apa ya, kayak ada nggak di kamus bahasa Indonesia kata selain kata pacar, kata teman, kata sahabat, kata suami istri, ada lagi nggak nih kata yang baru? Nah itu tuh, gue tuh sama Cika tuh udah sampai di kata itu tuh yang baru itu tuh. Jadi udah sayang itu sayang banget, cinta itu cinta banget gitu. Jadi sampai akhirnya kita terlalu nyaman dengan kehidupan kita yang sekarang. Tapi maksudnya keyakinan itu kenapa nggak ke arah yang serius, mungkin berkomitmen, mungkin Kak Dika dengan Kak Cika sendiri karena punya keyakinan itu? Apa perlu pernikahan kalau kita sudah merasa bahagia? Bagus temanya. Ya nggak itu kata ibadah ya. Ya udah pokoknya ya semoga kita bisa jalanin, tapi ingat yang namanya pernikahan itu seperti kita punya tato di muka kita, itu harus dipikirkan baik-baik, matang-matang, karena aku punya punya konsep dalam diriku sendiri, at least pernikahan itu hanya cuma sekali seumur hidup, jadi perlu dipikirkan banget. Nggak apa-apa dikejar umur dan segala macam, kan kita yang ngejalanin gitu. Jadi ya udah, yang toh akunya sendiri aja nggak ribet soal itu. Jadi ya udah, yang penting kayak slowly but sure, asik. Tapi sempat ada obrolan pernikahan nggak sama Cika? Oh, udah dari ngobrolin sampai nyari-nyari aula SD. Cari yang bisa disewa di mana. Udah cari endorse sampai nggak ada yang endorse. Ya udah, semuanya udah, sampai kita juga pernah di endorse sama salah satu ini desainer juga, sampai udah dibikinin, maksudnya kita udah pernah foto-foto yang baju kayak prewed gitu. Udah cuma tinggal di telepon aja udah jadi itu mah. Cuman ya nanti dulu lah. Ya masih banyak lah ngejalanin, dia memanage hidup untuk bisa lebih baik lagi gitu. Ya siapa tahu aja kalau misalnya semuanya udah di manage dengan baik, ya akhirnya bisa berpikir ke masalah yang selanjutnya seperti pernikahan mungkin atau yang lain-lainnya. Dok 35 belum telat kan buat menikah ya dok ya? Belum ya? Belum. Belum ya? Telatnya berapa dok? 36 50 ke atas tuh. Udah terlalu telat itu dok. Laki-laki beda, dia bisa sampai usia ini tetap bisa produktif. Sampai 40 bisa dok ya? Ya, tapi jangan nunggu 40 juga dok. Kelamaan dok 40. Ya mudah-mudahan lah 35 ya, semoga ini. Pasti. Ya pokoknya ya, yang penting sudah melewati masa labilnya itu. Sekarang 35 udah bisa menjadi pria yang bisa memikirkan lebih serius lagi. Siapa tahu aja ini akan menjadi impact yang bagus juga, serius terhadap diri sendiri, serius terhadap relationship juga. Dan tadi kata dokter juga katanya 35 belum cukup telat kok gitu untuk bisa memulai ya seperti pernikahan gitu ya. Amin. Amin aja. Mereka mungkin memberikan pengertian kepada orang tua, mungkin kalau misalnya nanya dan sebagainya. Nah, alhamdulillah semua rata-rata keluarga orang tua udah nggak nanya-nanya lagi karena mereka udah malas kan nanya. Karena jawabannya pasti begitu-begitu aja. Masih banyak kok teman-teman gue di entertain yang umur 35 masih belum nikah. Kita tanya mereka deh. Mungkin jawaban mereka lebih berbobot daripada jawaban gue. Tapi yang jelas ya udah, yang penting udah yang ya kalau gue bilang sih gini, sekarang kita mendingan fokus bukan figur keluarganya, tapi fokus terhadap diri kita sendiri gitu. Nah, di akunya sendiri alhamdulillah 35 ini sudah mencapai titik kebahagiaan yang aku inginkan gitu. Jadi kayaknya itu yang lebih poin buat aku gitu. Tapi suka Bagus ya? Jawaban gue bagus ya? Tapi suka ngerasain envy gak sih kalau ada teman-teman mungkin sama pasangannya atau sama kuliah sama keluarga? Kadang merasa envy, tapi kadang-kadang gue juga ketawa karena mereka sering berantem depan gue.
Nikah sih lo dulu, buru-buru. ya, ya balik lagi sih ya, namanya juga pilihan ya, kita juga dapat barang kadang-kadang suka ada kesalahan barang atau mungkin adanya kurang komunikasi dan segala macam atau kurang pendewasaan. Ya, manusia pasti tak terlepas dari namanya masalah gitu, termasuk dalam hubungan. Tapi yang jelas kalau gue melihat envy-nya atau kecemburuan gue melihat orang-orang bahagia, ya pasti ada kecemburuan itu. Tetapi gue yakin mereka semua yang bahagia pun pasti melalui proses yang begitu panjang sampai akhirnya mereka bisa dikatakan keluarga yang bahagia gitu. Tapi justru, lagi sih jawaban gue ya. Tapi justru akhirnya pengalaman mereka itu yang menjadi pembelajaran buat diri gue sendiri juga gitu. Kalaupun seandainya nanti gue menikah sama seseorang, oh gue udah punya pembelajaran dari curhatan teman-teman yang udah berkeluarga gitu. Salah satunya seperti kita harus mengenal namanya 5 love language. Asik. Ya kayak word affirmation, bagaimana kita mengucapkan cinta dengan perkataan, perbuatan, hadiah, quality time atau apapun gitu. Tapi tadi Kak, kalau misalnya suruh memilih untuk kembali dengan yang dulu atau mencari yang baru lebih Iya, gue tuh rada susah sih memulai sama orang yang baru sejujurnya ya. Gue ini sama manajer gue aja 18 tahun gak ganti-ganti. Jadi emang basicnya tipe gue tuh setia sih. Dalam karir gue tuh setia. Ini aja. Jadi ya udah. Ya kalau yang lama lebih membuat nyaman dan kita udah saling percaya, kenapa juga sih punya tantangan ketemu sama orang baru ya gitu. Tapi ya nggak tahu, gue kalau disuruh milih yang dulu yang sekarang, kalau sekarang jawabannya adalah yang dulu aja. Apa yang buat yakin? Apa? Yang buat yakin sama yang lama? Yang lama karena kita sudah melewati masa-masa dramanya udah dapet, terus juga senangnya udah dapet. Ya kita menjadi diri sendiri aja gitu. Maksudnya ya kita kasih ya inilah Cika ya, soalnya yang lain udah punya suami jadi nggak enak. sama Cika gue selalu menjadi diri gue sendiri gitu. Terus gue sama Cika gue udah nggak pernah malu lagi untuk ngelakuin hal-hal yang jelek atau hal yang bodoh di depan dia gitu. Terus gue sama Cika juga udah melewati drama yang ada yang besar banget, dan sampai sekarang akhirnya kita baik-baik aja dan malah kita saling perhatian. Gue sama Cika udah jadi kayak ketergantungan gitu. Kalau misalnya setiap hari kalau nggak ngabarin dia tuh kayak nggak enak gitu, pasti selalu ada kayak ngabarin, telepon-teleponan, terus juga apalagi kita juga satu kelas di kampus, terus kita juga punya bisnis bareng juga, jadi support systemnya tuh udah bagus gitu, dan keluarga juga, mamaku juga udah nganggap Cika udah kayak anak juga gitu, jadi ya kayak agak aneh aja kalau tiba-tiba ada orang baru kayak nggak tahu, aku juga bingung apa terlalu nyaman sama yang lama kali ya. jadi 2022 ingin cepat disahkan mungkin. Kita di FTV pernah kok. kita udah latihannya, udah JR-nya udah, tinggal show-nya aja. Ya pengen disahin duit kali, sahin tuh segalanya ditang jadi ya 2022 ganti status ini. Amin Allah. Nggak mau yang amin aja ya, nggak mau ngiyain karena takutnya balik lagi gue nggak mau akhirnya mendapatkan kekecewaan lagi dalam diri gue sendiri. Udah ditargetin malah nggak dapet, sakit hati iya, yang ada ntar gue malah, karena jujur gue pernah ada di masa lowest point dalam hidup gue yang yaitu triggernya tuh adalah salah satunya adalah gue memperbandingkan diri gue sama orang lain. Gue merasa ya mungkin gue belum punya pasangan juga gitu ya, gue merasa gue masih sendiri, struggle sendiri, dan gue tidak mau lagi ada di masa lowest point itu karena itu gak gampang gitu, karena itu mental keganggu banget, pekerjaan juga keganggu banget, jadinya kehidupan juga keganggu banget, jadi gue gak mau itu terulang lagi. Semoga sekarang semuanya serba lebih jalanin aja, lebih enak, lebih enjoy, jadinya enak kalau kehidupan udah jalan, karirnya jalan, bisnisnya jalan, jadi enak gitu, nggak ada yang dipikirin lagi gitu.